Bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa poligami itu baik dan sunnah? Oh itu, jelasin sendirilah. Belajar, baca. Adil apa yang dalam poligami? Jazakallahu khair. Masalah adil dalam poligami, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adil dalam segala hal yang zahir kecuali dalam hati. Adil dalam segala hal yang kita mampu. Contohnya adil dalam rumah, adil dalam membeli mobil, adil dalam segala hal yang kita mampu, maka kita harus berbuat adil, kecuali di luar kemampuan. Tapi kalau selama kita mampu membelikan istri pertama rumah seukuran 20 kali 20, yang kemudian kita masih punya uang untuk bisa belikan istri kedua 20 kali 20, maka harus dibelikan dua-duanya. Tapi kalau ternyata menikah 20 kali 20, yang satunya masih belum mampu, baru masih kontrak, ya kita kontrakan. Tapi harus ada pikiran satu saat saya harus cari uang untuk belikan dia rumah sebagaimana istri yang pertama. Jadi mampu adil dalam segala hal kecuali dalam masalah kecintaan. Kecintaan tidak bisa adil. Karena pasti ada kecondongan. Tidak mungkin cinta kita dibagi 50% buat istri pertama, 50% istri kedua. Ini tidak mudah. Bisa jadi istri pertama 20%, istri kedua 80%. Atau sebaliknya, istri pertama 80%, istri kedua 20%. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati Allah yang memiliki. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Berarti segala sesuatu yang mampu kita untuk berbuat adil, maka berbuatlah adil. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan kau cela aku ya Allah pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah hati, masalah kecintaan. Sama seperti berbuat sama adil sama anak-anak. Kita anak-anak punya anak-anak 4 atau 5. Terkadang kita lebih condong kepada salah satunya. Mungkin dia lebih putih, mungkin dia lebih ganteng dari sisi fisiknya lebih kita sukai. Atau kita lebih sayang sama dia karena dia lebih taat, lebih pintar, lebih mudah hafal Quran. Ada kecondongan. Tetapi tatkala berbuat adil, cium, kasih hadiah, maka harus adil. Zahirnya harus adil. Mirip seperti antara anak-anak dengan istri. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh sebagian ulama, bahwasanya keadilan tersebut artinya sama-sama kita memenuhi kebutuhannya. Jatah menginapnya harus adil. 2 hari ya 2 hari. Ya. Kemudian misalnya 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari tergantung kesepakatan. Ya. Kemudian contohnya tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus sama persis. Yang penting satunya dikasih tempat tinggal, sini juga dikasih tempat tinggal. Mobil misalnya tidak harus sama persis, ya. Yang penting tergantung keqonaahnya istri tersebut. Yang satu istri pertama misalnya kita belikan Alphard, yang kedua misalnya Innova misalnya. Dia merasa cukup, ya sudah. Ini pendapat sebagian ulama. Antum pilih yang mana? Yang kedua ya, lebih mudah. Intinya, ikhwan, kalau bicara poligami tidak ada habis-habisnya dan saya pun tidak berani membicarakannya. Tetapi seorang bertakwa kepada Allah itu syariat yang mulia, ya. Silakan dilakukan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk adil. Namun kalau orang yang hanya sekedar mencari hawa nafsu, tidak berbuat adil, maka jauhi. Karena Anda kalau praktekkan poligami, kemudian Anda tidak adil, Anda mencemarkan syariat. Sekarang betapa banyak syariat poligami dimusuhi oleh para wanita. Kenapa? Karena banyak berita ketidakadilan. Sebabnya ya Anda ini yang tidak adil. Anda yang tidak adil ini mencemarkan syariat, membuat syariat menjadi buruk. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang kafir untuk menjatuhkan syariat poligami. Padahal kalau kita jelaskan syariat poligami secara makro, maka dia luar biasa. Bahkan syariat poligami merupakan mukjizat dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasannya saya belum berani.